Bersyukurlah. Alih-alih bersungut-sungut. Keluaran 16 ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ada sebuah gedung tinggi yang memiliki fitur lantai kaca yang menggantung dan orang bisa berjalan di atasnya dan melihat langsung ke bawah. Lalu, ada dua orang yang berjalan di lantai kaca tersebut. Orang pertama berjalan dengan sangat hati-hati dan berjingkat-jingkat, khawatir bila kaca tersebut pecah karena tidak kuat menahan bebannya. Sementara, orang yang kedua berjalan dengan bebas dan memiliki keyakinan yang besar kepada kekuatan lantai kaca tersebut. Tetapi sebetulnya, apa yang membuat mereka berdua sama-sama selamat dan aman di atas kaca tersebut? Bukan besarnya iman yang dimiliki dari masing-masing orang itu, tetapi ketebalan dan kekokohan dari objek lantai kaca tersebut yang menahan kedua orang tersebut sehingga tetap selamat sekalipun berjalan di atasnya. Pada renungan hari ini, kita membaca bahwa ini adalah kali ketiga bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh kepada Musa. Yang pertama kali, mereka bersungut-sungut ketika keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Mesir. Mereka menuduh Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka mati di padang gurun. Keluaran 14. Kemudian, Tuhan melakukan mujizat, membelah laut Toberau, agar mereka dapat menyeberang dengan selamat. Lalu ketika mereka sampai di Mara dan mendapati mata air di sana, rasanya pahit, maka mereka bersungut-sungut lagi, sampai akhirnya Tuhan membawa mereka ke Elim, di mana di tempat itu ada 12 mata air dan 70 korma. Keluaran 15. Tetapi setelah mereka mengalami kebaikan Tuhan, maka ternyata mereka bersungut-sungut lagi. Keluaran 16. Seperti bangsa Israel, kita juga sering bersungut-sungut akibat keadaan yang menghimpit kita. Kita lupa akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pada pasal ke-16, kita membaca bahwa terjadi pengulangan yang terus-menerus dari bangsa Israel, di mana mereka terus berjalan dengan hati yang bersungut-sungut dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka begitu cepatnya melupakan kebaikan Tuhan, padahal baru saja menikmati Elim dengan 12 mata air dan 70 pohon korma. Namun mereka lupa. Firaun merepresentasikan iblis, sedangkan Mesir adalah lambang dari perbudakan dosa dan maut. Mereka lupa bahwa Mesir itu lambang perbudakan, dan semua makanan yang disediakan oleh Firaun itu bukan untuk kesejahteraan mereka, tetapi itu untuk memperbudak mereka supaya terus menjadi budak Firaun. Namun justru itu yang selalu mereka ingat. Seperti itulah kita seringkali lupa bahwa semua kenikmatan dunia yang ditawarkan iblis bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan kita, tetapi untuk memperbudak kita menuju maut, seperti bangsa Israel yang lebih suka kembali ke kehidupan perbudakan daripada tetap percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi pencobaan padang gurun di depan mereka. Demikian juga kita selalu tergoda oleh kehidupan perbudakan di kehidupan lama kita. Bangsa Israel saat berbicara tentang masa lalu di Mesir, mereka lupa bahwa mereka itu telah diperbudak. Semestinya mereka layak untuk dimusnahkan, tetapi Tuhan memberikan anugerah dan pertolongannya. Bukankah seharusnya mereka bersyukur alih-alih bersungut-sungut? Tuhan bukan hanya memberi solusi
atas masalah kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dari hati yang terpaut kepada dosa. Tuhan ingin supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tuhan ingin kita percaya, sehingga kita tidak terus menoleh ke Mesir, yaitu hidup kita yang lama. Hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi, ingatlah selalu betapa banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu, sehingga kita selalu dapat menemukan rasa syukur alih-alih bersungut-sungut. Kala itu, bangsa Israel harus mengumpulkan mana setiap hari, tetapi selanjutnya Tuhanlah yang turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak lapar lagi, karena Sang Roti hidup itu tinggal dalam hidup kita. Kalau bangsa Israel mengalami penyucian hati, kita tidak hanya disucikan, tetapi juga dibenarkan melalui karya Kristus. Sebab itu biarlah kita senantiasa bersyukur, karena kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Semoga Tuhan Yesus memberkati.